Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar dan rekan saya Lydia, perwakilan dari kelompok 7, akan mempresentasikan mengenai Dekret Presiden Abdurrahman Wahid. Anggota dari kelompok 7 yaitu Ajrina, Lydia, Sekar, Pandu, dan Apri. Berikut adalah latar belakang keluarnya dekret tersebut. Yang pertama yaitu konflik dengan DPR dan MPR. Ketegangan antara Abdurrahman Wahid dan DPR dan MPR terkait kebijakan dan kepemimpinan Abdurrahman Wahid yang dianggap kontroversial. Yang kedua yaitu skandal Bulogate dan Brunei Gate. Dugaan keterlibatan Abdurrahman Wahid dalam skandal penyalahgunaan dana bulog dan sumbangan dari Sultan Brunei yang dimanfaatkan oleh lawan politiknya. Yang ketiga yaitu memorandum peringatan DPR. DPR mengeluarkan 2 memorandum peringatan kepada Abdurrahman Wahid yang semakin memperburuk hubungan antara keduanya. Yang keempat yaitu rencana sidang istimewa MPR. MPR berencana mengadakan sidang istimewa untuk mencabut mandat Gus Dur sebagai presiden, yang membuatnya merasa terancam. Yang kelima yaitu langkah dekret presiden. Sebagai respon, Abdurrahman Wahid mengeluarkan dekret untuk membubarkan DPR atau MPR dan membentuk badan legislatif sementara yang dianggap inkonstitusional oleh banyak pihak. Dekret Presiden Abdurrahman Wahid berisi beberapa poin penting, di antaranya yaitu 1. Membekukan MPR dan DPR. Ini artinya lembaga legislatif tertinggi di Indonesia saat itu, yaitu MPR dan DPR, tidak dapat menjalankan fungsinya untuk sementara waktu. Yang kedua yaitu mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Hal ini bertujuan untuk memberikan kekuasaan kembali kepada rakyat dan membuka jalan bagi penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. Yang ketiga yaitu pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara atau DPPRS. Abdurrahman Wahid berencana membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara atau DPPRS yang akan menjalankan fungsi legislatif sampai pemilu yang baru. Yang keempat yaitu pengembalian Undang-Undang Dasar 1945. Dekret ini menyatakan untuk kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni, tanpa amandemen yang telah dilakukan selama reformasi sebelumnya. Tujuan dikeluarkannya Dekret Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 23 Juli 2001 adalah 1. Mengatasi konflik politik dengan DPR atau MPR. Abdurrahman Wahid merasa bahwa DPR dan MPR telah menjadi alat politik kelompok tertentu yang tidak mendukung kepemimpinannya, sehingga ia merasa perlu untuk membubarkan kedua lembaga tersebut. 2. Mencegah impeachment. Abdurrahman Wahid berusaha menghindari proses sidang istimewa MPR yang berencana mencabut mandatnya sebagai presiden. 3. Memperbaiki sistem legislatif. Dengan membubarkan DPR dan MPR, Abdurrahman Wahid bertujuan membentuk badan legislatif sementara DPPRS yang lebih sesuai dengan kondisi politik saat itu. 4. Mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Abdurrahman Wahid ingin mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 tanpa amandemen yang dilakukan sebelumnya, guna memastikan konstitusi diterapkan sesuai dengan prinsip aslinya. 5. Menjaga stabilitas politik dan demokrasi. Dekret ini dikeluarkan sebagai langkah untuk menstabilkan kondisi politik dan melanjutkan reformasi yang telah dimulai. Akhir dari Dekret Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 23 Juli 2001 adalah sebagai berikut. 1. Penolakan dekret. Dekret yang dikeluarkan Abdurrahman Wahid untuk membubarkan DPR atau MPR ditentang oleh banyak pihak termasuk TNI, Polri, dan partai-partai politik. Mereka menganggap langkah tersebut inkonstitusional dan beresiko merusak stabilitas politik. 2. Sidang istimewa MPR. MPR melanjutkan rencananya untuk mengadakan sidang istimewa pada tanggal 23 Juli 2001 untuk membahas posisi Abdurrahman Wahid. Hasilnya,
MPR memutuskan untuk mencabut mandat Abdurrahman Wahid sebagai presiden. 3. Lengsernya Abdurrahman Wahid. Setelah MPR mencabut mandatnya, Abdurrahman Wahid secara resmi lengser dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden kelima Indonesia. Ini adalah sosok Abdurrahman Wahid. Mungkin cukup sekian yang bisa saya dan teman saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.